Halo Senia. Halo Kak Sela. Halo adik-adik sekolah minggu di rumah. Sekolah minggu GKI Nusuan, kabar baik bagi kawan cilik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, Tapi katanya tadi kok aku awal-awal itu wajahnya sedih gitu. Kenapa Kak? Ya aku sedih nih Kak, Kenapa? karena nggak ada teman-teman yang mau ngucapin aku ulang tahun. Sedih sekali. Tapi katanya aku mau ngucapin selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih Kak Sela. Iya, tapi Kak Senia jangan sedih. Walaupun sahabat-sahabat Kak Senia lupa sama ulang tahunnya Kak Senia, tapi ada satu sahabat loh yang ingat pasti ulang tahun Kak Senia. Kan ingat semua ulang tahun adik-adik juga di rumah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, seperti latihan yang kita buat jalan bersama hari ini, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita pujikan sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kak Sela, aku udah nggak sedih lagi loh. Wah, sekarang Kak saya udah mulai bahagia lagi. Iya dong Kak, Karena apa? karena ada Tuhan Yesus, sobatku. Oh iya, jadi sekarang Kak Sania nggak usah sedih ya kalau ada sahabatnya yang lupa sama Kak Sania. Ingat, kita punya Tuhan Yesus sebagai sahabat yang setia buat kita. Iya Kak. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Sekarang kita mau doa pembuka dulu. Yang akan dipimpin oleh siapa Kak? Adik Ervina. Yuk, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami masuk kolam minggu, berkati sekolah minggu kami Tuhan. Haleluya, amin. Nah, biar kita semakin sukacita lagi, ada loh satu lagu yang membuat kita sukacita dan semakin bersemangat Kak. Lagu apa itu Kak? Lagu Oh Sukacitaku. Tapi adik-adik di rumah, bangkit berdiri dulu yuk. Jangan duduk mulu, biar semakin banyak gerak nih. Yuk berdiri dulu yuk. Kalau udah pada siap berdiri, yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama.
Kok aku jadi sedih lagi nih, Kak? Sedih kenapa, Kak? Kan kita kemarin sudah memperingati hari Kamis, kenaikan Tuhan Yesus. Oh, jadi Kak Senia sekarang sedih karena mengira Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita ya, Kak? Iya, Kak, kita jadi sendiri lagi. Tenang, Kak Senia, Tuhan Yesus tuh pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat buat kita. Nah, biar Kak Senia dan adik-adik di rumah semakin tahu apa maksud dari kenaikan Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ocha. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ocha. Iya, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dulu ya. Kita akan memujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan yang dipimpin oleh Kak Senia dan Kak Sela ya. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan nih. Sebelum itu kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan, Allah Bapa kami yang maha mulia, hari ini Tuhan, anak-anakmu Bapa akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai Bapa setiap kami untuk bisa mengerti dan memahami setiap perkataan firman Tuhan hari ini. Mari sertai Tuhan jalannya cerita hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan nih, kakak punya salah satu permainan nih. Permainannya adalah tebak bibir. Nah, jadi cara bermainnya nih,
ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan memperagakan suatu gerakan di bibir ya. Itu menjelaskan suatu kalimat. Jadi adik-adik harus bisa menebak kalimat yang dikasih oleh kakak sekolah minggu, seperti itu. Nah, nanti kakak sekolah minggu tidak bersuara. Nah, adik-adik harus bisa menebak apa yang diucapkan oleh kakak sekolah minggu. Seperti itu ya. Oke, bisa ya? Nah, ayo kita mulai permainan hari ini. Nah, adik-adik, tadi gimana? Sudah bisa menebak semua jawaban dengan benar gak ya? Pastinya ada dong yang bisa menebak dengan benar. Nah, ayo kita lihat jawaban yang benar apa ya? Nah, untuk jawaban yang pertama yang dibawakan oleh Kak Xenia itu, hari ini aku sudah makan. Nah, siapa yang betul? Wih, ada yang betul lah pastinya. Nah, untuk yang kedua yang dibawakan oleh Kak Sela, tadi jawabannya, aku suka ikut sekolah minggu. Nah, bener gak adik-adik? Wih, ada yang benar. Nah, yang terakhir yang dibawa oleh Kak Ocha itu, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Nah, betul kan? Wih, ada yang betul semua pastinya ya. Nah, sesuai tadi ya, mungkin ada yang salah, kayak wah salah nangkep nih apa yang dikasih tahu kakak-kakak tadi. Nah, sama kayak firman kita hari ini, Tuhan Yesus itu meminta murid-muridnya untuk meneruskan berita. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit nih adik-adik, Tuhan Yesus itu kan sudah berada selama 40 hari bersama murid-muridnya nih. Kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Ayo kita saksikan video berikut ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video bersama-sama ya tentang video kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Nah, buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa meminta mamah papa untuk membacanya kepada adik-adik ya.
Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang diminta untuk menjadi saksinya, kita pun juga bisa diminta Tuhan untuk menjadi saksinya nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana caranya? Dengan kita melakukan setiap kebaikan yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Seperti nih, adik-adik membantu orang tua di rumah dalam melakukan pekerjaan rumah. Misalnya membantu mamah nih mencuci piring, menyapu, atau membantu adik mungkin dalam mengerjakan tugas, membantu teman dalam mereka untuk mengerti materi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik juga bisa menjadi saksinya di dalam kehidupan sehari-hari. Siapkah menjadi saksinya? Siap dong. Ya, sekian untuk firman Tuhan hari ini ya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang mulia, kami ucap syukur Tuhan atas kenaikan-Mu dan kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu Tuhan kami anak-anak-Mu untuk menceritakan kebaikan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh doanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, yuk kita siapkan uang persembahannya, masukkan ke dalam amplop atau juga bisa scan barcode di sini. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu, udah disiapkan belum uang persembahannya? Kalau sudah, yuk kita pujikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita mau ngapain nih Kak? Kita mau bikin aktivitas. Oh, ada aktivitas loh hari Ada ini. dong. Wah, mau bikin apa ya? Nah, kita membuat hiasan gantungan nih Kak. Wah, kayaknya bagus nih. Penasaran nih aku. Penasaran nggak Kak? Penasaran Kak? Penasaran Kak? Penasaran. Yuk kita mau lihat video cara pembuatannya nih bersama-sama. Yuk kita lihat bersama-sama deh Kak. Ayo. Aktivitas hari ini kita membuat hiasan gantungan dari kelas. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada gunting, kertas, kapas, bolpen, karter, gelas plastik, solasi, dan tali. Nah, untuk alat-alatnya seperti ini ya adik-adik. Nah, pertama-tama kita ambil karter dan gelas plastik yang kita siapkan. Untuk tahap ini, adik-adik harus ditemani oleh orang tua ya. Nah, adik-adik bisa membuat pola berupa simbol X di bagian dasar gelas. Nah, tampilan seperti ini ya. Kemudian kita ambil tali, lalu kita masukkan talinya ke dasar gelas yang sudah kita bolongin. Nah, untuk talinya bisa apa saja ya adik-adik. Jadinya seperti ini. Lalu kita ambil solasi yang sudah kita siapkan, kita tempelkan di bagian bibir gelas yang sudah kita siapkan. Lalu kita copot solasinya. Nah, untuk kapas bisa langsung kita tempelkan ke solasi yang sudah kita rekatkan di gelas. Hasilnya seperti ini. Untuk gambar Tuhan Yesus, adik-adik bisa menggambar sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, setelah digambar nih, adik-adik langsung bisa menempelnya di bagian bawah gelas di ujung tali yang sudah kita letakkan di awal tadi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian, adik-adik bisa menulis ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong mama papa untuk membantu menuliskannya ya. Nah, caranya sama seperti gambar Tuhan Yesus tadi. Tapi, yang ini kita tempelkan di sisi yang satunya lagi, di bagian atas gelas, di ujung tali yang sudah kita siapkan tadi. Jadi deh, seperti ini. Mudah kan untuk dibuat? Selamat mencoba!
Nah, Kak, aku udah bikin nih aktivitas hari ini. Bagus ya. Bagus kan? Dan ini bahannya gampang loh adik dicari di rumah. Cuma kapas, tempat minum, kertas, bolpen. Dan adik-adik kalau yang kesulitan mencari gambar Tuhan Yesus, adik-adik bisa loh gambar sendiri. Atau kalau adik-adik ingin gambarnya sama seperti yang Kak Ocha udah buat, adik-adik bisa download di deskripsi di bawah YouTube ini ya. Aktivitas ini juga bisa jadi hiasan loh adik-adik. Nah, hari ini di sekolah minggu kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan pesan dan juga kita ada aktivitas juga. Jadi kita mau dulu adik-adik sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang lain, kita mau tutup berdoa dulu ya. Kita mau doa persembahan dan penutup yang akan dipimpin oleh adik Tasya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Ini persembahan kami semoga berguna untuk pelayanan kerajaan-Mu. Dan juga pertemukan kami hari Minggu depan dengan bahagia dan juga sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau mengulang sedikit pelajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Ocha. Apa itu Kak? Nah, hari ini kita belajar tentang naiknya Tuhan Yesus ke surga. Nah, untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Nah, kita juga diminta untuk menjadi saksinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui apa, Kak? Melalui perbuatan kita dalam keseharian kita. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, setelah bikin aktivitas ini, jangan lupa difoto, lalu dikirimkan ke kakak sekolah minggu masing-masing. Nah, nggak kerasa nih Kak, sekolah minggu kita sudah selesai. Iya, tapi sekolah minggu depan tetap ada dong. Masih ada dong. Jangan lupa untuk tetap mengikuti sekolah minggu ya. Betul, karena sekolah minggu GKI Nusuan, kabar baik bagi kawan cilik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.